Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar bagaimana Yesus memperingatkan para muridnya tentang berbagai macam tantangan, tentang berbagai macam penderitaan, bahkan penganiayaan yang akan dan mungkin terjadi bagi kita orang-orang yang mengikuti Dia. Tetapi satu hal yang menurut saya indah adalah di bagian akhir dari Injil ini, Yesus memberikan satu penghiburan. Yesus memberikan satu peneguhan yang saya mau hari ini kita semua belajar. Yesus katakan apa? Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tahu bahwa hidup kita itu adalah sebuah perjalanan. Betul kan? Dan sebuah hal yang umum bahwa di dalam setiap perjalanan apapun, mau Anda hiking, mau Anda traveling dari satu kota ke kota lain, mau Anda perjalanan apapun, ziarah dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa di dalam setiap perjalanan selalu ada dua momen atau dua titik penting. Momen atau titik di mana engkau memulai sesuatu dan momen di mana engkau mengakhiri atau menyelesaikan sesuatu, di mana engkau menyelesaikan perjalananmu. Dua-duanya penting. Tapi saya selalu percaya bahwa bagaimana engkau mengakhiri sesuatu itu menjadi persoalan yang jauh lebih penting daripada tentang bagaimana engkau memulai sesuatu. Bagaimana engkau menyelesaikan sesuatu itu menjadi lebih penting daripada soal bagaimana engkau memulai segala sesuatu. Itu sebabnya kalau kita lihat sebuah cerita, baik itu movie atau di dalam sebuah buku, sebuah cerita itu bisa dimulai dengan sangat baik. Sebuah cerita itu bisa dimulai dengan sangat excellent, sangat indah. Tapi kalau berakhir dengan hancur, tetap saja ceritanya akan engkau sebut sebagai sebuah tragedi. Tidak peduli ceritanya sebaik apa di awal, semulus apa di awal, kalau endingnya jelek, itu sad ending, tragedi. Sebaliknya, sebuah cerita itu bisa dimulai dengan tidak terlalu baik. Bisa dimulai dengan berantakan, sedikit tertatih-tatih. Tapi kalau endingnya baik, endingnya selesai dengan sangat baik, maka engkau juga akan sebut ceritanya sebagai sebuah cerita kasih yang indah. Maka prinsipnya sama. Semua orang itu bisa memulai segala sesuatu. Tapi tidak semua orang itu bisa menyelesaikan apa yang dia sudah mulai sampai akhir. Maka ketika Tuhan hari ini berkata, jika engkau bertahan, maka kata bertahan itu yang pertama dia mengisyaratkan sebuah kemampuan untuk bisa tetap teguh sampai pada kesudahannya. Bukan cuma sehari dua hari, bukan cuma soal seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tidak. Tetapi ketika Tuhan berkata bertahan, itu artinya sebuah kemampuan untuk tetap teguh sampai pada garis finish, sampai pada akhirnya. Dan kata bertahan itu selalu mengisyaratkan adanya penderitaan, pencobaan, kekecewaan, ada salib di sana. Selalu ada momen atau saat-saat di mana engkau akan dibentuk dan ditempa oleh Tuhan. Karena kalau segala sesuatunya baik, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Anda inginkan, Anda tidak perlu bertahan. Anda perlu cukup menikmati, betul kan? Maka kata bertahan di sana berarti sesuatu di mana Anda bisa tetap teguh di tengah badai sampai pada kesudahannya. Karena percayalah bahwa ketaatan dan kesetiaanmu itu tidak dibuktikan oleh bagaimana engkau memulai sesuatu. Semua orang bisa memulai sesuatu. Tapi dibuktikan dari mana engkau bertahan di tengah badai sampai pada kesudahan hidupmu. Kalau hari ini engkau melihat hidupmu, mungkin engkau mendapati dirimu, siapa saja di antara kita, mungkin ada yang berada di tengah badai, betul kan? Mungkin Anda sudah lelah berdoa, mungkin Anda sudah mengatakan saya sudah lelah berbuat baik ketika apa yang saya lakukan sudah tidak dihargai, tidak pernah dilihat, selalu dipandang sebelah mata. Mungkin Anda sudah lelah untuk mengampuni, merasa hidupmu dipenuhi dengan kekecewaan. Maka izinkan hari ini saya mengingatkan
bahwa justru di sanalah, di dalam kelelahanmu, di dalam ketakutanmu, di dalam setiap keraguanmu, di dalam setiap keheningan dan masalah yang mungkin tidak ada satu orang pun yang tahu, kecuali Anda dan Tuhan, justru di sanalah kesetiaanmu akan pelan-pelan bertumbuh. Saya percaya bahwa Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna, tapi Ia mencari sebuah ketekunan. Maka sebagai orang Kristiani, mari kita selalu ingat bahwa bab terakhir hidupmu itu tidak ditulis oleh bagaimana keadaan hidupmu, tetapi ditulis oleh kesetiaanmu. Maka hari ini kita berdoa dan kita mohon rahmat Tuhan bersama-sama, supaya ketika badai kehidupan datang, dan pasti badai kehidupan itu pasti akan datang, maka percayalah, jangan engkau takut, bertahan dan kuatkanlah hatimu. Dan jadikan itu tujuan hidup Anda dan saya, bukan untuk memiliki hidup yang mudah, tetapi hidup yang setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin.